Halo, perkenalkan nama saya Intan Veronica Manurung dengan NPM 2051074. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori-teori hukum yang sangat mempengaruhi tentang penegakan hukum dan perkembangan hukum yang ada di Indonesia ini. Di sini saya akan membahas 3 teori hukum yang sangat mempengaruhi tentang penegakan hukum dan pengembangan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu teori hukum pembangunan, yang kedua teori hukum progresif, dan yang ketiga teori hukum integratif. Ketiga ini memiliki kecenderungan yang sama-sama ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian-pengertian dari teori-teori hukum tersebut. Yang pertama yaitu teori hukum pembangunan. Di sini teori hukum pembangunan itu adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat, bukan sebagai alat pembaruan masyarakat. Dalam perkembangan hukum di Indonesia ini, teori pengembangan hukum ini sangat mengundang atensi bagi para pakar dan pada para masyarakat. Ini menurut Profesor Motar Kusutma Atmaja. Jadi terdapat 2 dimensi yang sangat penting dan sangat menjadi patokan di dalam hukum pembangunan ini. Menurut Motar Kusuma Atmaja, yang pertama yaitu ketertiban. Dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan suatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya. Yang kedua yaitu hukum adalah sebagai kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur dan sarana pembangunan hukum. Itu akan menjadi penyalur arah kegiatan para masyarakat yang akan mengalami pembaharuan di dalam masyarakat itu sendiri. Baiklah, selamat siang teman-teman aku sekalian. Hari ini aku mau ganggu waktu kalian nih. Lagi pada sibuk nggak ya? Enggak sih. Enggak. Enggak, Kak. Aku mau nanya nih tentang apa sih pendapat kalian tentang penegakan hukum di Indonesia ini dan pembangunan hukum. Aku mau nanya nih, menurut kamu tuh apa sih kalau tentang pendapat kamu ya tentang penegakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia sekarang ini? Kan hukum itu penting sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti kalau hukum itu dapat dipergunakan sebagai pelopor masyarakat. Oh gitu. Jadi kenapa menurut pandangan kamu itu kalau hukum itu bisa sebagai pelopor dalam masyarakat? Karena dapat berperan untuk mengontrol masyarakat dalam beraktivitas masyarakat dalam membangun agar tidak adanya ketidakadilan bagi masyarakat, Bu. Jadi lebih ke tentraman untuk kedamaian dan kemajuan masyarakat ini ya, Pak? Ya. Iya, jadi menurut aku bagus jika ada kesadaran dari kita untuk taat kepada hukum. Dan sangat lebih bagus jika lebih ada penegak dan membarui hukum itu. Oh gitu. Iya sih, kita tuh harus sama-sama menghargai tentang apa sih hukum yang udah dibuat di Indonesia ini agar negara kita ini lebih damai, lebih makmur gitu ya. Iya, benar. Oke, terima kasih ya, Via. Iya, sama-sama. Oke, nih aku mau nanya nih tentang pembangunan hukum sama ya pertanyaannya sama dengan pertanyaan Vivi. Jadi menurut kamu tuh pembangunan hukum itu dan pembuatan hukum itu di Indonesia ini apa sih manfaatnya dan apa sih yang menarik gitu buat kamu? Pembangunan pembuatan hukum itu penting Tan demi kesadaran masyarakat gitu. Kenapa Karena menurut ada kamu? Ya kenapa? menurut aku eh, karena adanya pembuatan hukum itu fungsi untuk merubah perilaku manusia ke arah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat gitu. Oh gitu. Hmm. Iya sih. Jadi kalau misalnya penegakan hukum itu menurut kamu fungsinya apa ya? Ya, penegakan hukum itu harus ditegakkan dengan benar-benar dan transparan. Karena untuk apa adanya hukum kalau tidak kita tegakkan sendiri? Benar nggak? Benar sih, benar. Jadi kita harus sama-sama menghargai untuk hukum yang telah dibuat pemerintah demi kepentingan kita bersama. Iya, Gitu. benar sih itu. Jadi kita nih harus sama-sama menghargai ya. Iya, Dan betul. pemerintah juga karena udah membuat itu demi kebaikan kita, kebaikan masyarakat Indonesia ini buat kita juga sih. Untuk apa ada hukum kalau tidak ditegakkan? Ya nggak sih, benar Betul. kan? Oke, selanjutnya makasih ya Tata udah mau aku ganggu waktunya.
Yang kedua yaitu adalah hukum progresif. Menurut para ahlinya yaitu Sajipto Raharjo berkata bahwa hukum progresif ini tidak hanya sekedar dengan peraturan yang berada di atas hitam dan putih, tetapi juga peraturan yang sangat memiliki arti lebih dalam dan akan menciptakan sebuah kebahagiaan jika masyarakatnya melakukan kesejahteraan. Dan yang pertama yaitu mereka harus melakukan kesejahteraan agar masyarakat itu mengalami suatu apa yang ditujukan, yaitu kebahagiaan. Menurut keberanian aparat hukum yang menghasilkan pasal untuk memperadabkan bangsa, apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa yang mencapai tujuan nasional. Jadi di teori hukum progresif ini mereka tidak memandang kaya maupun miskin. Mereka memandang semuanya itu kesetaraan. Jadi tidak ada namanya lebih membenarkan orang yang lebih kaya daripada orang yang berada di bawahnya. Jadi di hukum progresif ini lebih mengutamakan kesejahteraan. Tidak adanya pandangan sebelah mata kepada siapapun, berhak untuk melakukan penerapan hukum dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Baik, nih selanjutnya aku mau nanya nih sama Kurnia. Jadi menurut kamu tuh apa ya manfaatnya hukum ini tentang penegakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia ini? Saya sangat setuju ya Bu untuk pembuatan penegakan hukum ini. Kenapa ya kalau boleh tahu? Ya karena hukum itu dibuatkan untuk bertujuan mengantarkan lebih ke sejahtera. Itu benar sih, karena kita kan kalau mau sejahtera harus sama-sama menaati hukum ya. Jadi kenapa menurut pandangan kamu tuh kalau hukum itu bisa menciptakan kesejahteraan, padahal masih banyak yang tidak menaati hukum yang ada saat ini? Jadi menurut saya ya manusia kan sejahtera tuh dan bahagia jika hukum itu ada dan lebih ditegakkan lagi. Jadi harus ada kesadaran masing-masing untuk menaati keberlakuan hukum ini, Bu. Oh, jadi pandangan yang lebih manfaat lagi menurut kamu ada? Atau yang lebih manfaat lagi gitu? Agak seru Ya, soalnya perbincangan kita ini. ada, Bu, ada. Jadi Apa hukum tuh ya, itu kalau boleh tahu ya? dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya pandangan sebelah mata dan harus memandang kesetaraan baik kaum atas maupun kaum bawah agar tidak dapat terlepas dari pemikiran hukum yang diterapkan dulu gitu. Oh, Ibu. iya betul sih itu. Karena kita kan tidak boleh memandang misalnya kayak kasus-kasus yang sekarang ini banyak orang-orang yang lebih dipandang itu terkena hukum atau pasalnya itu lebih susah ya daripada kaum-kaum kita yang di bawah-bawah ini. Jadi harus memandang Iya. kesetaraan sih. Oke, baiklah. Makasih ya Ibu Kurnia. Maaf mengganggu waktunya. Apa sering-sering aja. Selanjutnya nih, saya mau nanya nih ke siapa ada yang mau jawab? Ke Ibu Amel aja kali ya. Iya Kak Amel aja Bu, dia kan belum jawab tuh. Iya, iya, iya. Kok jadi Bu gitu ya? Oke, makasih ya Ibu Kurnia. Nih, untuk Ibu Amel ya, yang dengan bendonya yang cantik itu, saya mau nanya nih Bu. Pinjam. Menurut Ibu tuh pandangan Ibu atau pendapat Ibu tentang penegakan hukum di Indonesia ini yang sekarang lagi adanya pembangunan atau perkembangan hukum di Indonesia ini, apa ya menurut pandangan Ibu? Kalau menurut saya, hukum di Indonesia ini sangat sulit dipahami ya. Yang pertama menurut saya, hukum di Indonesia sangat dipandang sebelah mata. Jadi untuk apa ada eh, hukum di Indonesia ini jika tidak ada penegakan keadilan? Dan toh juga hukum-hukum di Indonesia ini hanya memandang kasta seseorang. Untuk kaum menengah ke bawah, sepertinya sangat mudah diraih hukum, tapi kalau menengah ke atas, sangat sulit digapai hukum. Kenapa menurut Ibu? Padahal sudah ada sih beberapa penerapan hukum di Indonesia yang berjalan dengan baik dan adil. Kenapa seperti Ibu ya? Kenapa seperti itu menurut Ibu? Begini ya, Tan. Ya, banyak kasus-kasus di Indonesia ini yang bisa kita lihat
dengan mata kita sendiri, bisa kita pahami dengan pikiran kita sendiri, bahwasanya banyak kasus-kasus yang besar maupun yang kecil apabila ditangani dan terkena kepada yang menengah ke atas, itu sangat tumpul, sangat susah digapai gitu. Jadi kan kita bisa berpikir dengan logik, kita bisa melihat secara langsung bagaimana eh, kinerja hukum di Indonesia ini. Benar, saya setuju sih Bu, karena kita tuh harus adil kepada sesama siapapun itu. Ya, benar sekali. Namun pada kenyataannya itu tidak benar. Jadi kurang kurang sih ya menurut Ibu ya, kalau tentang Ya, penerapan hukum di Indonesia, penerapan hukum di Indonesia ini ya Bu ya. benar. Baik, terima kasih ya Ibu Amel ya. Yang ketiga, saya akan membahas hukum integratif. Hukum integratif ini menjelaskan bahwa rekayasa biografi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam teori hukum integratif ini, dia menyatakan bahwa pendekatan menggunakan konsep panutan sebagai kepemimpinan. Jadi kepemimpinan sebagai panutan para penerap hukumnya. Jadi maksudnya adalah para pembentuk hukum itu merupakan sebuah motor bagi masyarakat dan para penerap-penerap hukumnya. Oleh karena itu, birokrat dan hakim merupakan motor dalam hukum supaya para penerap hukumnya bisa mencontoh apa sih yang bisa dicontoh dari para pembentuk hukumnya, seperti ya keadilan, seperti pembenaran hukum. Jadi birokrasi yang berkaitan dengan norma dan perilaku itu akan lebih efektif jika berfondasikan dengan penanaman nilai-nilai yang baik dan benar. Saya mau nanya nih Bu Sisil. Jadi menurut Ibu ya tentang pandangan hukum di Indonesia ini kan sekarang banyak yang lagi recoh ya kan. Jadi menurut Ibu pandangan Ibu apa sih tentang penegakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia ini? Pembuatan hukum, apa menurut Ibu? Paling cuma wacana doang, nggak akan ditegakin lah. Padahal berjalannya hukum di Indonesia tergantung pada kita-kita yang kita-kita juga yang diatur oleh hukum. Kalau kita sendiri enggak diatur oleh hukum, bagaimana para penegak akan menegakkan hukum? Kenapa seperti itu Bu ya menurut Ibu? Ya, karena sekarang gimana mau menerapkan hukum, sedangkan hukum di Indonesia juga susah banget diterapkan oleh kita di masyarakat ini. Terus Iya. ya begitu aja sih semuanya. Ada yang Ya, mau ditanyakan lagi, Bu? ya tapi kan ada sih Bu, tapi kan dengan adanya kesadaran diri kita sendiri, kita bisa menaati dan menerapkan hukum dengan baik dan ketertiban itu kan untuk kebaikan kita bersama. Iya, benar. Jadi ya, itu sih menurut aku ya, harus adanya kesadaran masing-masing sih dalam penerapan hukum karena hukum sangat penting bagi masyarakat demi kemajuan masyarakat, terutama juga oleh para penegak hukum. Ya, baik betul sih itu. Jadi kita harus sama-sama saling menerapkan hukum demi ketentraman dan kebaikan kita bersama lah. Benar. Dan intinya semua tuh kesadaran masing-masing aja, Bu. Oke Bu. Terima kasih Bu Sisilia, maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama, Bu. Baik, saya sekarang mau nanya nih ke Ibu Nopi. Jadi menurut Ibu gimana tentang penegakan hukum di Indonesia ini dan pembangunannya, pengembangannya? Menurut Ibu apa pendapat Ibu ya tentang hukum kita yang di Indonesia ini? Apakah sudah adil atau belum? Apa ada yang kurang pas gitu tentang hukum kita ini? Bagus, karena adanya hukum ya bisa membuat norma di Indonesia ini semakin maju dan perilaku manusia menjadi lebih baik. Tapi harus juga para pemimpin negara sudah menjadi panutan bagi masyarakat. Oh, kenapa seperti itu, Bu ya? Apa harus ada pandangan para pemimpin menurut Ibu? Ya, karena para penegak penegak upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat, Bu. Oh, jadi menurut Ibu apa yang harus dilakukan demi keadilan hukum di Indonesia ini ya, Bu?
Ya, mencari keadilan sangat dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, dan moral etika. Jadi, supaya bisa saling menerapkan hukum di Indonesia dengan adil bagi siapapun, Bu. Oh gitu Bu ya. Jadi harus sama-sama memiliki kemampuan analisis yang baik terhadap hak hukum di Indonesia ini. Demi mendapatkan Ya, keadilan bersama Bu ya. ya betul, Bu. Baik Bu, terima kasih atas pendapat Ibu. Maaf mengganggu waktunya Bu ya. Iya, Ibu. Sama-sama. Jadi itulah beberapa teori hukum yang sangat mempengaruhi tentang penegakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia ini. Sekian dari saya, Intan Veronica. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.